Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kepada kami PT Juko Industri. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiz Senjaya selaku Direktur PT Juko Industri dan rekan saya. Halo, saya Caroline Melani Putri selaku manajer operasional dari PT Juko Industries. Jadi, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam perancangan tata letak pabrik, mulai dari RS sampai area allocated diagram yang kalian sendiri bisa melihat di video kita sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan 3 tahapan terakhir dalam perancangan tata letak pabrik. Jadi, tiga tahapan terakhir tersebut adalah material handling dan material handling cost, ada aliran produksi, dan juga ada template. Nah, tidak usah lama-lama, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu material handling dan material handling cost. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu adalah tahapan material handling dan material handling cost. Apa itu material handling? Material handling ada aliran bahan yang harus direncanakan secermat-cermatnya, sehingga material atau bahan akan bisa dipindahkan pada saat dan menuju lokasi yang tepat. Nah, sebisa mungkin aktivitas pemindahan barang tersebut dieliminir untuk menekan biaya pemindahan bahan dengan cara mengatur tata letak fasilitas produksi atau departemen yang ada secara optimal. Nah, MHMAC memiliki tujuan utama yaitu untuk menghilangkan pemborosan atau inefisiensi pada saat material berpindah. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Nah, untuk prinsip-prinsip dari material handling, yang pertama adalah penggunaan ruangan harus dimanfaatkan secara efektif mungkin. Yang kedua, urutan operasi dan tata letak peralatan harus efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah metode dan peralatan penanganan material yang dipilih harus memberikan biaya per unit angkut dengan biaya yang rendah. Nah, ada 3 material handling yang kita punyai saat ini. Yang pertama adalah conveyor, yang kedua ada truk atau mobil, yang ketiga ada derek atau kerekan. Jadi ini adalah tampilan dari material handling. Nah, kalau kita lihat dari datanya seperti ini, bahwa dilihat kita menggunakan alat angkut itu forklift. Kenapa kita memakai forklift? Karena berat yang dibutuhkan itu lebih dari 15 kilo. Nah, perhitungan itu ada di sebelah kiri bahwa dari tipe, dari ukuran, volume, sampai berat material yang diterima itu nanti kita hitung. Seperti itu. Begitu juga dengan bahan baku utama, itu seluruhan kita hitung dan ditemukan di sini ada forklift dan walkie pallet juga. Nah, untuk fabrikasi perhitungannya sama dengan receiving to storage dan ditemukannya ada trolley, forklift dan lain-lain. Dan di sini juga ada man. Terus kita melangkah ke sub ASI. Nah, di sub ASI ini kita mencari berat dari barang yang sudah digabungkan atau di assembling. Nah, untuk di sini kenapa dibintangi? Karena pada kolom ini kita berfokuskan untuk mencari berat materialnya, bukan ukuran dari cushion frame atau cushion frame assembly seperti itu. Begitu juga keseluruhan yang dibintangi di sini. Nah, untuk di sini itu berat per satu family kayak misalkan headrest, berat headrest ASI, headrest pad seperti apa, seperti itu. Nah, di main ASI baru kita dapat melihat berat satu kursi itu seberapa besar. Nah, di sini berat satu kursi sekitar 24,81378,395 kg. Lalu kita melangkah ke warehouse. Di sini kita dapat melihat alat angkut apa yang digunakan, forklift. Dan langsung kita melangkah ke MHC atau kita sudah menghitung cost-nya yang berdasarkan dari alat angkut, luas, sisi, jarak loading, waktu loading dan unloading, sampai ke waktu perharinya.
Nah, di sini kita perhitungannya itu seperti biaya sewa, bensin, dan perawatan. Nah, di sini kita temukan itu biaya Rp20.044. Nah, bisa kita lihat dan untuk totalnya kita menggunakan uang sebesar Rp117.258.000. Nah, begitu juga di MHC fabrikasi atau fabrikasinya dari perhitungan biayanya. Dan ini adalah total yang kita butuhkan untuk material handling cost di fabrikasi. Lalu melangkah ke subasi, kita lihat di subasinya terlebih dahulu. Di sini ada komponen, ada alat angkut. Nah, ini semua akan menjadi satu kesatuan untuk menghitung seberapa banyak kita harus membayar. Nah, ini adalah cost yang dibutuhkan dalam subasi yaitu sekitar Rp131.014 Jadi itu adalah total biaya per material handlingnya. Nah, untuk warehouse-nya sendiri seperti ini dengan jarak 11,41 dan jarak 12,442. Nah, MHC sudah dijelaskan. Selanjutnya kita melangkah ke tahapan berikutnya yaitu aliran produksi. Aliran produksi merupakan cara yang digunakan dalam memproduksi bahan baku sehingga menjadi produk yang melibatkan pengetahuan, tenaga kerja, mesin, dan faktor-faktor produksi lainnya. Tujuan dari pembuatan aliran produksi yaitu yang pertama ada membuat lantai produksi yang tepat untuk aliran proses produksi, yang kedua ada mengetahui gambaran pergerakan dari bahan baku sampai dengan ke produk jadi. Di sini PT kami menggunakan yang pertama ada layout by product. Kami memilih layout by product karena variasi dari produk kami tidak banyak, yaitu hanya satu jenis kursi mobil, sehingga yang dipakai adalah layout by product supaya tidak terjadi backtrack. Nah, bentuk aliran kita yaitu S-shape. Bisa dilihat di sini dari mulai receiving, storage, fabrikasi, sub-AC, main AC, warehouse sampai shipping yang bentuknya seperti huruf S. Lalu yang ketiga yaitu ada pola aliran kita. Pola aliran kita ini di sini adalah pola zigzag atau serpentine karena aliran proses produksi kita lebih panjang daripada luas area, sehingga kami memilih pola zigzag untuk mengatasi keterbatasan dari area pabrik kami. Model aliran yang kami terapkan di perusahaan kami yaitu continuous production. Di sini kami memilih continuous production karena proses produksi kami berkesinambungan atau continuously secara terus-menerus dan berulang-ulang. Fasilitas produksinya juga disusun sesuai dengan urutan operasi, dari proses pertamanya hingga menjadi produk jadi, dengan aliran material yang konstan. Dan model ini digunakan hanya untuk satu jenis produk saja. Dan di sini juga terdapat legenda yang menjelaskan tentang arti dari warna-warna maupun garis yang ada di dalam alur ini. Nah, tahapan yang selanjutnya merupakan tahapan terakhir dalam perencanaan tata letak pabrik, yaitu template. Template merupakan gambaran secara umum yang lebih jelas dari tata letak pabrik yang akan dibuat, dan merupakan gambaran detail dari area allocated diagram dan AKLL yang telah dibuat. Template menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam skala kecil yang telah ditentukan, di mana tata letak pabrik tersebut dilihat dari sudut pandang atas dan ada simbol-simbol tertentu untuk mempermudah mengidentifikasi tata letak ruangan-ruangan beserta isinya yang ada di dalam template tersebut. Nah, template ini juga dilengkapi dengan legenda. Maksud dan tujuan dari template yaitu yang pertama, ada memperlihatkan layout pabrik yang direncanakan dalam skala kecil. Yang kedua, sebagai pedoman praktis dalam teknis pembuatan pabrik. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi dan alur produksi yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu ada penjelasan untuk template dari PT Juko Industries. Di sini PT Juko Industries menggunakan model template dengan 2 lantai. Nah, untuk bagian produksi ditempatkan pada lantai pertama untuk memudahkan handling dan material maupun loading dari kontainer ke receiving dan dari shipping ke kontainer. Selain itu, fasilitas pelayanan produksi, pelayanan umum,
Beberapa pelayanan kantor dan pelayanan personil kantor juga ada di lantai 1 kantor. Beberapa fasilitas pelayanan kantor seperti ruang direktur, ruang sekretaris, ruang divisi litbang, ruang divisi keuangan, dan ruang rapat diletakkan di lantai 2 kantor, dikarenakan keterbatasan luas area di lantai 1. Di sini, lahan parkir dari PT Juko Industries mampu menampung 18 mobil dan juga 50 motor. Dan skala yang dipakai untuk pembuatan template ini yaitu 1:50. Artinya 1 cm di gambar mewakili 50 cm di peta. Dan untuk penempatan hidran di sini kami menggunakan jarak yaitu 35 meter sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh National Fire Protection Association dan SNI bahwa jarak pemasangan hidran yaitu 35-38 meter. Dan untuk penempatan APAR sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan yaitu dengan jarak pemasangan 15 meter. Nah, itulah 13 tahapan modul yang diperlukan dalam perencanaan tata letak pabrik. Semoga penjelasan dan video dari PT Juko Industries dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juko Industries, your trust, our future.